Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi as-sidqi wal wafa wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allahu yang saya hormati Ayahanda Bapak Haji selaku Ketua Majelis Ulama Kota Barakallahu fiik, tetap dalam pengawasan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat, saudara, rekan donasi yang selalu berada bersama saya dalam dakwah di dalam Polres, selaku Ketua KKSS Kota Kupang, Pak Haji Darwis Barakallahu fiik, beserta seluruh keluarga besar KKSS dan USS yang berada di Kota Kupang, insya Allah tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, rekan donasi, pejuang, mujahid yang berada di Kota Kupang, yang duduk di DPRD Kupang, Haji Ansor, terima kasih yang selalu bersama saya berdakwah, berjalan terus walaupun saya jauh di Polres. Rekan-rekan semua yang tidak sebutkan satu demi satu, dari suku Toraja, Makassar, Bugis, dan Mandar yang berada dalam naungan Ikatan Keluarga Sulawesi Selatan dan Ikatan Luarsa Sulawesi Selatan yang insya Allah tetap dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita pada malam hari ini. Saya tidak pernah berpikir bahwa malam ini saya berada di sini. Karena beberapa minggu lalu saya diundang untuk khotbah nikah di Kota Kupang, saya tolak, Pak. Kenapa saya tolak? Saya takut suntik. Katanya kalau mau naik pesawat disuntik. Jadi saya tolak, saya bilang sama Pak Usman, saya tidak bisa hadir. Namun mungkin doa saya di tengah sawah. Saya tidur di tengah sawah dalam minggu ini. Tutup di kaki, kepala diserang nyamuk. Saya posisinya itu ditelepon sama Pak Haji Anwar. Posisi saya di pedalaman Manggarai Timur sedang merintis satu masjid dari 27 kakak umat Islam di sana. Dengan 13 kepala keluarga yang belum menikah sampai 3 atau 4 anak. Selama COVID-19 atau coronavirus atau COVID-19, saya menjelajah Polres Barat dan Timur, memantau bagaimana perkembangan dakwah di saat COVID-19. Begitu banyak undangan ceramah, saya tolak semua karena saya takut suntik. Saya tidak takut peluru apa bom model apa, cuma saya takut suntik, itu aja. Mau peluru model apa saya tidak takut. Kalau mati itu urusan Allah. Yang suntik minta maaf. Masih beli saya disuruh lari 60 km selatan. Capek berarti. Kalau soal suntik sorry aja. Alhamdulillah. Saya tiba kemarin di Ende jam 4 pagi dari Manggarai Timur pagi. Karena tanggal hari Kamis Pak Haji Ansor dapat undangan peletakan batunya. Pak Haji Darwis dapat undangan peletakan batunya. Pak Haji Farid Mandar, terima kasih. Teman-teman, ada beberapa orang yang saya tembak dari daratan Manggarai Timur untuk bersama saya merintis di sana. Terima kasih banyak. Paginya saya ngajar dulu 2 jam karena saya hari ini terima kasih donasi semua masyarakat Kota Kupang, KKSS semuanya. Pesantren saya berdiri tegak di atas Gunung Bukit Tengkorak. Ya. Pesantren saya namanya Bukit Tengkorak. Di atas gunung dengan santri 175 anak asuh, 12 dewan guru, ustaz-ustaz, rata-rata semua hafiz alim saya ambil dari Jawa semua. Saya berdakwah keliling ada dewan guru pengasuhnya.
Alhamdulillah malam ini kita temu kangen dengan teman-teman di sini. Masya Allah, memang ini si bibi corona ini jahat sekali. Dia tidak mau pulang bibi ini. Dia betah sekali. Subhanallah, kalau untuk saya, corona ini pelajaran besar untuk kita umat Islam. Apa pelajaran yang berharga? Kadang kita menafsirkan hadis an-nadhafatu minal iman, tidak kita pernah laksanakan. Sehingga adanya coronavirus ini, kita betul-betul sedikit-sedikit cuci tangan, sedikit-sedikit cuci tangan. Saya orang yang paling jorok di saat habis pegang mic langsung makan. Adanya coronavirus ini satu pelajaran besar, tamparan keras untuk umat Islam. Bagaimana agar dia didik untuk selalu berduduk dalam keadaan suci kemanapun dia berada. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah Taala Jalla wa Ala menurunkan musibah kepada penduduk bumi, virus berbentuk apa saja, hamba yang selamat dari virus itu adalah orang-orang yang selalu menjaga penduduknya. Ini janji Allah. Maka ini pelajaran berharga sekali. Maka malam ini di acara ulang tahun KKSS yang ke-44 dan USS yang ke-43, ada 4 poin yang ingin saya bagikan untuk saudara-saudara sekalian, karena kita harus ikuti protokol pemerintah agar tidak berkumpul banyak-banyak. Saya ini mungkin satu-satunya ustadz di ND yang tidak mau pakai masker. Minta maaf, bawa maskernya baju, bawa. Sehingga bupati bilang, Pak Ustadz Gondrong, kalau Ustadz Gondrong pakai masker, maka orang ND semua pakai masker. Kalau Ustadz tidak pakai masker, sadaqallahu lazim, tidak mau ikut. Artinya saya pakai masker, itu sudah semua. Mungkin selama COVID-19 Ramadan kemarin, satu kota ND tidak tarawih, tidak Jumatan, tidak terus. Cuma saya di Bukit Tagora yang melaksanakan sholat Jumat sampai selesai dengan lautan manusia. Lautan manusia, tadarus, tarawih, lautan manusia penuh sampai ke gunung pondok pesantren. Cuma ada cumanya, Bapak Ketua, ada cumanya. Khutbah saya cuma 5 menit tidak sampai. Ayat yang saya baca pendek. Selesai sholat langsung Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Silakan pulang tanpa salam. Saya ikuti iramanya. Ikuti iramanya. Ibadah terlaksana, anjuran pemerintah terlaksana. Malam ini kita bicara pertama poin 2 dulu. Apa itu? Qala ta'ala azza wa jalla bismillahirrahmanirrahim fa in ta'azzala rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Nikmat iman dan Islam kita syukuri, alhamdulillah. Nikmat kedekatan kita kepada Allah 5 waktu, alhamdulillah. Nikmat kita bisa berbagi malam ini seperti tadi sedekah macam luar biasa. Nikmat panjang umur sehat walafiat. Tetangga kita sakit kita selamat. Tetangga kita masuk ruang ICU kita masih gagah. Tetangga kita di kursi roda kita masih bisa berjalan, alhamdulillah. Nikmat ketekanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin COVID-19, semakin kita doa Allah wa yadafi al-bala'i ya Allah, wa yadafi al-bala'i rahmat. Luar biasa. Ada orang yang buta, kita mata setajam Raja Wali. Ada teman yang tuli, kita telinga sepekalanan. Nikmat kesehatan, alhamdulillah. Namun ada 2 nikmat dalam diri ini. Di tempat yang sama, terkadang kita lupa. Jaraknya cuma sekian senti dalam tubuh ini. Maka sampai dalam sebuah keterangan menyampaikan man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Jangan kalian menyembahkan sebelum kalian tahu siapa diri kalian. Saya pantau dari ND, banyak ulama yang masuk Kupang, alhamdulillah. Habaib banyak. Saya punya adik-adik MS. Ya. Anggota majelis Aba, ada
Habib alhamdulillah, ada ulama alhamdulillah, Ustaz Abu Somad datang tidak jadi, alhamdulillah, sabar. Karena semua ada rencana Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun kalian berada, ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ada satu nikmat. Nikmat ini ada dalam tubuh ini. Jika kalau kita betul-betul bercermin diri ini, Masya Allah, akan semakin kita cinta kepada Allah. Kita akan malu berjalan di muka bumi. Kita akan malu duduk di atas muka bumi. Dan kita akan malu meninggalkan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang sama, di area yang tinggal berapa senti saja. Ini jarang kita mungkin berpikir, ataupun teman-teman di akademi yang S2, S3, tapi saya berani malam ini karena ini menyangkut mensyukuri nikmat Allah, ulang tahun KKSS yang ke-43, IWSS yang 44 dan 43. Satu, mari kita lihat rambut. Fa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum. Rambut ini panjang. Setelah panjang dipotong dia, pendek lagi. Panjang lagi rambut ini. Kumis ini panjang, dipotong, dikerap, tumbuh lagi dia. Dibiarkan setahun kumis ini panjang. Jenggot ini tumbuh, dibiarkan semakin panjang. Demi Allah, saudara-saudara kemarin ini, saya ajak kita untuk melihat bagaimana Allah Jalla wa'ala yang maha arsitek, yang mendesain bulu mata manusia. Bulu mata manusia jaraknya cuma 3. Di tempat yang sama di bagian kepala. Andaikan wallahi jamaah sekalian, wabillahi jamaah sekalian, andaikan Allah Subhanahu wa taala membiarkan alis mata ini tumbuh seperti Allah tumbuhkan rambut kita, apa yang terjadi? Ini Ustaz Paji yang sering kita lihat. Kecil lagi tidak ada alis mata sedikit, dikasih alis biar ada bekas alis. Kalau Allah tumbuhkan alis mata ini keriting seperti rambutnya Ali Budi, lalu panjang seperti rambut saya, apa jadinya saya malam? Atau ibu-ibu semuanya, rambutnya lurus, panjang sekali, dipotong pendek. Kalau Allah tumbuhkan alis mata ibu-ibu panjang terus, demi Allah, pemuda seganteng orang KKSS, secantik apapun ibu-ibu, wajahnya berlian, tempel emas putih, dia tidak mau, karena ibu punya alis panjang untuk jadi istri. Ini yang sering kita lupa. Fa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum. Coba lihat, panjang. Saya punya rambut ini, minta ibu saya sudah 3 kali potong. Bapak, pada bahasa ini, tolong potong rambutmu jangan terlalu panjang. Saya potong, ambil gunting, set. Kemarin waktu puasa lagi, ambil lagi gunting, potong lagi. Kalau tidak mungkin sudah sepanjang gini. Tapi saya bercermin di kaca. Ternyata andai kan Allah panjangkan alis saya ini sebagai panjang rambut saya, apa jadinya saya ini, ya Allah? Satu, malaika faktum inna azabillah syadid. Jika kalian sudah tidak pandai mensyukur nikmat Allah, inna azabillah syadid. Lihat bagaimana kemarin saya pantau, minta maaf teman-teman di TDM pagi, saya pantau grup WA di TDM. Bagaimana, kenapa perlu terawih di TDM? Kenapa ini, bagaimana ini? Seluruh kegiatan di masjid yang saya pantau dari WA. Ya, bagaimana ini? Azan tidak boleh, saya pantau. Tanpa kita sadari, yang dulu kita dengar azan ayat salat, kita masuk bodoh. Allah kirim coronavirus tanpa kita sadari. Allah mengusir kita pelan-pelan dari rumah. Allah mengusir kita pelan-pelan dari rumah. Wanita yang mentertawakan orang bercadar, berhijab, kok masih cantik begini pakai cadar, tanpa disadari Allah kirim coronavirus, seluruh orang ke pasar bermasker. Tanpa kita sadar, Allah tampar pelan-pelan. Allah tampar, cubit kita pelan-pelan. Hampir semuanya
Corona ini pelayar besar. Ini baru corona, Pak. Belum namanya Tuhan. Itu Allah turunkan gelap selama 40 hari 40 malam. Tidak tahu mana waktu siang mana malam. Jam 12 siang kita tidak tahu. Jam 12 malam yang tidak tahu. Ini siang atau malam. Ini duhur atau subuh. Kita tidak tahu. Gelap selama 40 hari 40 malam. Mulai kemana kita? Ini baru satu makhluk. Ayo, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malam ini tidak indah rasanya kalau dibalik ulang tahun KKSS yang ke-44 dan IUSS yang ke-43 digandengkan dengan maulid Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak indah kalau kita tidak berdiri membaca selawat kepada kekasih hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun semuanya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Lagi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika. Tidak seru kalau tidak selawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi
أما الهدى سبق العوالم في الوجود بأسرها والكل في الحقيقة المبتدى أعني بذلك نور من ساد الورى وذكت أنشره الشريفة المهددة. Cukup, kita mau kangen tuh begitu Pak. Jadi ada sinetron bikin penasaran. Cukup. Jadi ini kita pakai lagam yang niat. Jemaah sekalian, ini kita pertama syukuri. Fa in ta'azzara rabbukum la in syakartum la'azidannakum. Jika kalian pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah, demi Allah, cepat atau lambat kita akan meredam nyawa. Demi Allah, cepat atau lambat kita akan kembali menghadap Allah. Demi Allah, cepat atau lambat istrimu akan bergelar janda. Demi Allah, cepat atau lambat kau akan tinggalkan suamimu dan anak yang masih kecil-kecil. Demi Allah, di atas kepalamu akan ada tangisan anakmu yang manggil-manggil namamu, mama bangun, umi bangun, ibu bangun. Demi Allah, akan ada putramu yang terakhir yang tidak mendapatkanmu, hanya mendapatkan kuburmu. Dia terlambat pesawatnya datang, landingnya terlambat karena dia jauh. Demi Allah, akan ada tenda kematian di dekat halaman rumahmu dan rumput-rumput indah. Pohon-pohon kesayanganmu, bunga-bunga kesayanganmu akan digeser satu demi satu agar tenda kematian berdiri. Demi Allah, Bapak Ibu sekalian, baju kesayanganmu akan menjadi hiasan lemarimu. Foto pengantinmu akan menjadi kenangan terindah. Baju kebesaranmu akan menjadi kado terindah, kenangan indah untuk anak. Wallahi jamaah sekalian, demi indah kau akan berhijrah dengan lembaran kain kau. Demi Allah, wudumu akan dibudukan orang. Wallahi jamaah sekalian, saudara-saudara sekalian yang hadir pada malam ini, auratmu akan diistinjakan orang. Demi Allah, tubuhmu akan digosok orang dengan sabun-sabun. Demi Allah, orang akan lepas kepergianmu dengan kalimat la ilaha illallah. Wallahi wajah sakatul maut, kematian tidak bisa kau lari. Bapak Ibu sekalian, fa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum. Jika kalian pandai-pandai mensyukuri nikmat, sekali lagi lihat di jarak. Berapa jauh sih rambut dengan alis mata? Berapa jauh sih kumis dengan alis mata? Berapa jauh sih alisnya tengok? Di tempat yang sama, namun Allah bataskan tumbuhnya alis mata. Karena Allah tahu, Allah tidak mungkin mempermalukan hambanya yang ganteng. Karena Allah Maha tahu, Allah tidak mungkin mempermalukan hambanya yang cantik agar dibina oleh laki-laki, agar menjadi suami, agar menjadi istri. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat dari Allah mana lagi yang masih kalian dustakan? Ini bulu alis. Yang kedua, bayi yang lahir dengan gusi tanpa gigi. Bayi yang lahir dengan gusi tanpa gigi. Hari berganti, minggu berlalu, minggu pergi datang bulan. Tumbuh gigi. Satu, dua, di bawah, dua di atas. Demi Allah, saudara-saudara sekalian yang hadir pada malam hari ini, wallahi alif kulit bersumpah, andaikan Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan gigi ini tumbuh terus dari bayi sampai hari ini, apa yang terjadi? Ini yang sering kita lupa. Sekali lagi, kalau Allah Jalla wa'ala menumbuhkan gigi ini dari bayi sampai hari ini, yang dari atas tumbuh ke bawah, yang dari bawah tumbuh ke atas, bagaimana gigi ini bentuknya, bagaimana cara kita makan, bagaimana kita minum, bagaimana membuka gigi ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat dari Allah yang mana lagi yang masih kalian dustakan? Baru sakit gigi, suara televisi tidak boleh kencang-kencang. Betul? Baru sakit gigi,
Nada masuk panggilan HP tidak boleh kencang-kencang. Kurang ajar kau bapak sakit gigi, kurang ajar anak tidak tahu sopan santun. Bapak sakit gigi. Bagaimana nanti di hari kiamat di saat Allah Ta'ala berfirman, Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mamun. Allah benar pajak gigi. Pajak gigi. Allah lagi pajak mata, pajak nafas, pajak darah yang kita keluarkan. Bagaimana kita membayarnya? Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribaini fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa la in kafartum inna 'azabi lasyadid. Kalau kalian sudah tidak pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah, maka azab Allah akan datang. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pandai-pandailah berterima kasih kepada Allah. Maka tadi kemarin waktu saya naik pesawat masuk tadi pramugari bilang, Bapak Haji tolong pakai masker. Ada masker? Ada. Pakai Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti aturan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam hadis kursi, apabila kami turunkan musibah kepada penduduk bumi, hamba yang kami jaga dari virus itu orang yang selalu berada dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau bagaimana lagi kita ikuti aturan pemerintah? Mau bagaimana lagi? Ayo gunakan telinga ini agar bisa bertanggung jawab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi lagi, di tempat yang sama, dua nikmat Allah, alis mata dan gigi. Namun sang raja arsitek ada batas tubuhnya gigi. Umur sekian patah, sudah tidak bisa pasang lagi. Namun Allah sampaikan Al-Quran, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah faqala anbi'uni bi asma'iha qul in kuntum shadiqin. Ada ahli-ahli gigi untuk pasang gigi. Ada ahli-ahli yang Allah kasih ilmu kemampuannya agar orang tertawa tidak malu di saat gigi depan tidak ada. Supaya tidak hilang. Begitu adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian sudah tidak pandai. Siap, saya bilang. Ini saya punya orang tua satu di biar di Kupang. Paling mengerti. Masalah sekarang saya masih lagi kasih dua lagi. Saya tidak panjang-panjang. Ikuti pemerintah, aturan pemerintah. Ya. Atau saya ikut siap laporan. Cuma kewajiban saya sebagai hamba tidak bisa dibatasi oleh undang-undang manusia. Saya harus tetap menyampaikan hukum Allah. Dan ini mungkin Pak Haji, selama pandemi COVID-19 baru saya naik pesawat karena takut suntik. Jangan dapat Allah sebarang dua ini. Gigi sekali saya ulangi, dari bawah tumbuh ke atas, di atas tumbuh ke bawah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mau makan pakai apa? Mau senyum bagaimana modelnya? Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menyangkut bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi dalilnya, qala ta'ala azza wa jalla, fa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'azabi lasyadid. Pandai-pandailah mensyukuri nikmat Allah, karena Allah akan tambahkan nikmat itu. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah banyak kita bicara tentang Maulid, sudah banyak para habaib. Ya, namun ada satu, wahai umat Islam ketakutan, ada musibah besar melanda kota Kupang tanpa kalian sadar. Ada musibah besar. Allah ambil ilmu, Allah ambil orang purnama kampung meleset. Allah ambil beberapa hari yang lalu. Saya ulangi sekali lagi, ada satu purnama di kampung meleset. Allah ambil beberapa hari lalu. Allah ambil itu harimau macan kota Kupang. Kalau bahasa saya, paku buminya kota Kupang.
Allah ambil dia. Karena beliau pernah cium kening saya hampir 30 menit. Dan dia satukan dadanya dengan dada saya. Di saat saya selesai khutbah Idul Fitri di Kapolda. Apa dia bilang? Anak 4 gondrong. Saya tidak pernah menangis di hari raya. Hari ini apa dengar kau punya khutbah Idul Fitri dari radio. Saya titip kota Kupang kepadamu. Purnama Kampung Meleset menitipkan kota Kupang kepada Alifuddin yang tidak dapat. 1 jam dadanya dengan dada saya berbahan. Dia tinggi besar. Ya. Ingat sudah? Sudah ingat? Kita zikir dulu. Buat dulu pahalanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ustaz, saya titip kota Kupang kepada 1 jam paling saja. Abang tidak pantas menitipkan kota Kupang ke saya. Lalu dia serahkan 1 kitab namanya ke kitab Fawaidul Hikmah. Bawa ini kitab untuk jaga kota Kupang. Apa artinya semua alim-alim ini? Cuma dia pesan anak Ustaz Gol. Kamu akan seperti apa nanti menghadapi ujian yang sangat dahsyat. Sebelum kau alami apa sudah alami. Ternyata benar ucapan. Dia bilang, ingat, kau akan alami seperti yang ada. Allah. Di saat kemarin beliau meninggal, posisi saya ada di Manggarai Timur. Saya tidak bisa hadir pemakamannya. Tapi saya sholat doa di sana. Purnama di Kampung Meleset. Ada 1 lagi. Demi Allah umat Islam kota Kupang. Saya masih seumur jalan. Tapi saya tahu siapa yang memiliki samudra ilmu di kota Kupang. 1 lagi. Masih segar. Ada di Pumas. Senang menulis. 1 lagi. Didampingi ajudan-ajudan abang, ketua, sama teman, semua ustaz. Tapi jika teman-teman generasi muda tidak mendekati mereka, mereka pergi akan meninggalkan kenangan indah. Wa in kafartum inna azabi lasadid. Kalau kalian tidak pandai dan syukur nikmat Allah, azab Allah akan datang. Maka saya bersyukur ada COVID-19. Syukur sekali, alhamdulillah ya Allah. Corona. Saya kalau pada surat begini, Bibi Corona. Ya, kalau saya panggil Corona bukan penyakit, Bibi masih betah. Kok Ustaz, hati-hati itu Corona itu. Di Italia itu 1 hari 7.000 orang. Benar. Bagaimana Allah tidak menghaluskan Italia? Italia kota yang paling bersih. Bersih, mati. Kenapa mati? Mereka kawin sejenisan. Homoseksual, pernikahan sejenis. Allah kirim musibah ke sana. Lalu bagaimana Mekah ditutup? Bukan ditutup agar orang yang datang tidak bawa penyakit. Bukan ditutup. Mekah tidak akan ditutup. Karena ada malaikat yang tawaf, merpati tawaf, semua ada jin-jin muslim tawaf, tidak akan berhenti. Kalau Mekah tutup, la uqsimu biyaumil qiyamah. Selesai. Tidak, cuma menjaga yang bawa itu. Masya Allah, jemaah sekalian. Ini 2 nikmat Allah. Sekarang kita masuk ke Maulid. Ada 2 perkara yang apabila kita tidak sadar, lidah kita tidak pernah salawat, kering. Sementara setiap Jumat khotib selalu menyampaikan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu
Pertama, banyak orang besar di muka bumi, pejabat besar banyak. Tapi semua yang ada di muka bumi ini besarnya dibesarkan oleh manusia. Pejabat besarnya dibesarkan oleh manusia. Orang besarnya dibesarkan oleh manusia. Tiba waktunya dia berakhir jabatannya, maka dia akan kembali seperti biasa. Namun orang yang kita peringati malam ini, di muka bumi namanya Muhammad, di atas langit namanya Ahmad, besarnya tidak dibesarkan oleh manusia. Besarnya tidak dibesarkan oleh manusia. Tingginya tidak ditinggikan oleh manusia. Mulianya bukan dimuliakan oleh manusia. Besarnya dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tingginya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kita buka Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Besarnya dibesarkan oleh Allah. Dari alam nur qabla an yakhluqa Adam bi alfin amin, 1000 tahun sebelum Allah menciptakan Nuh Nabi Adam, Allah sudah menciptakan Nur dan Roh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di hadapan Nuh itu Allah Ta'ala berfirman, ya sayyidul wujud, laulaka lama khalaqtul aflak. Hai Ruh Muhammad yang mulia, kalau bukan karena engkau tidak menciptakan bumi dan langit. Kalau bukan karena engkau tidak menciptakan surga dan neraka. Kalau bukan karena engkau tidak menciptakan Adam dan Hawa. Karena engkau aku ada, dan karena aku engkau ada. Dua kalimat yang tidak bisa dipisahkan. Ila kana yasma'ul nida, di mana kita mendengar azan, asyhadu an la ilaha illallah, namanya bersanding dengan nama Allah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jaman rahmat Allah Subhanahu wa taala pertama, di saat beliau sakaratul maut. Kalau tadi alis lagi ambil pelajaran, jadi apa yang panjang ceramah karena masih banyak kejar. Di saat beliau sakaratul maut, beliau tanya, wahai Israel, aina Jibril? Di mana Jibril? Jibril sementara di atas arsy menjadi tuan rumah, menerima ucapan takziah dari seluruh malaikat bahwa sebentar lagi kekasih Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan dunia. Saya di sini ya Rasul. Nabi bertanya di muka bumi, aina Jibril? Ya Israel, di mana Jibril? Jibril mendengar kalimat Nabi di atas arsy. Saya di sini ya Rasul. Turun sekejap. Hai Jibril, kemana kau? Wahai Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyambut kematian. Sebagai tuan rumah, jenderal dari seluruh malaikat mengucapkan takziah malaikat tentang kematian. Lalu Jibril berpaling begini, karena Nabi dalam keadaan keringat yang sangat banyak. Jibril kata Nabi, apakah kau tidak lihat aku? Apakah engkau tenang lihat aku sakaratul maut? Ingat kata Jibril, ya Muhammad, bagaimana aku sanggup melihat mukamu yang sedang keringat, napas satu mengalami sakaratul maut? Andaikan aku tahu bahwa engkau akan dicabut malaikat Israel pencabut nyawa, maka wallahi aku tidak mau menjadi panglima tertinggi malaikat. Jibril. Allahu Akbar. Di saat roh Nabi di sini, jemaah sekalian, wahai umat Nabi Muhammad yang pernah mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kata Nabi, Israel berhenti sebentar. Malaikat pencabut nyawa ikut remote control ada di Sayyidul Wujud yang kita peringati mulutnya malam ini. Berhenti. Apa kata Israel? Untuk apa wahai Muhammad? Aku ingin berdoa. Dengarkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ternyata sakratul maut itu sakit sekali. Sangat sakit. Jibril tanya, wahai Muhammad, ini proses sakratul maut ini sudah yang terhalus, yang terlembut, yang tidak
kata Nabi sakit Jibril, andaikan sakratul maut ini kuletakkan di atas 7 lapis langit, maka 7 lapis langit akan roboh dan hancur berkeping-keping. Allahu Akbar. Andaikan sakratul maut ini kuletakkan di atas permukaan air laut, maka air laut akan kering jemaah sekalian. Apa doa Nabi Muhammad? Ya Allah, mati itu sakit ya Allah. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi kita ucapkan lagi, ya Nabi salam alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. 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 Apa kata Nabi? Ya Allah, sebelum rohku ini berpisah dengan jasadku yang lemah, aku mohon ya Allah, aku Muhammad mohon kepadamu, ini terakhir kali doaku ya Allah, sebelum rohku keluar dari jasadku. Apa doa Nabi? Ya Allah, kumpulkan seluruh rasa sakit sakratul maut umatku dari hari ini sampai kiamat tiba. Biarkan aku Muhammad yang menangkan semuanya. Allahu Akbar. Cari kalian Nabi yang mau menanggung sakit sakratul maut. Cari kalian, wahai umat Islam Kota Kupang, Nabi yang mau menanggung sakratul maut. Berlinang air mata Nabi berdoa, tangannya lemah. Biarkan aku menanggung sakit sakratul maut umatku ya Allah. Biarkan aku menanggung semuanya ya Allah. Jangan umatku ya Allah. Allahu Akbar. Maka setiap akhir tarawih, Allahumma rahmati ummat Sayyidina Muhammad, wajbur ummat Sayyidina Muhammad, wastur ummat Sayyidina Muhammad, waj'al min khiyari ummat Sayyidina Muhammad, bijahi Sayyidina Muhammad, wa ali Sayyidina Muhammad. Biasanya dibaca imam kelapa lima ya. Apa imam ya? Kalau begitu. Ini, ayo. Yang kedua, dalam kitab Mizanul Kubra, nanti di hari kiamat, di saat seluruh makhluk masuk ke surga, yang ahli sedekah ke surga, yang umrohnya ibadahnya mabrur surga, yang hajinya mabrur surga, yang ahli Quran surga, yang ahli tahajud surga, yang bajingan kemana? Ke siapa? Yang bajingan gimana Pak Rasulullah? Kelempat diseret satu demi satu. Nabi dipersilakan oleh Allah, hai Muhammad, sudah kusiapkan surga yang begitu indah untuk dengan jutaan bidadari yang siap melayani. Ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai arak. Silakan kau nikmati. Di depan pintu surga, Nabi tidak bergerak sejengkal. Allah perintahkan Jibril, tanya Muhammad, kenapa dia tidak mau ke surga? Tanya dia, ada apa ini? Apa surga yang kurang luas? Jibril datang, ya Sayyidul Wujud, ada salam ta'zim dari Allah untukmu. Kenapa engkau tidak mau masuk? Pada waktunya engkau masuk ke surga. Apa kata Nabi? Halo, dengarkan kata Nabi. Wahai para pecinta maulid, demi Allah, wahai KKSS, IWSS, kata Nabi, Jibril sampaikan kepada Allah yang menggenggam nyawa, aku tidak akan melangkah sejengkal pun sebelum seluruh umatku berdiri belakangku masuk surga bersama. Allah. Seluruh umatnya yang taat, yang bajingan, yang cari sio kambing, sio tikus, sio apa lagi. Wah, tunggu. Apa kata Allah? Ya Muhammad, ukhduli man khadamani wastakhdini man khadamaki. Wahai Muhammad, hari ini aku berhikmat kepada orang yang berhikmat kepada aku, dan aku tidak berhikmat kepada orang yang tidak berhikmat kepada aku.
masuk Nabi Muhammad dalam surga. Bukan tertawa, bukan senang, berhari-hari berminggu-minggu menangis Nabi, sampai jenggot beliau basah dengan air matanya. Terus termenung dalam surga. Allah panggil lagi Jibril, sampaikan ke malaikat surga Ridwan, tanya, kenapa Muhammad nangis dalam surga? Apa mungkin kurang bagus surganya? Tanya lagi. Wahai Muhammad, Allah bertanya kepadamu, kenapa engkau menangis? Apa kata Nabi? Wahai Jibril, wahai Ridwan, bagaimana aku tidak menangis? Sementara suara dari lembah neraka, umatku memanggil-manggil namaku. Wahai Muhammad, saya dulu pernah mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, saya orang Arab. Wahai siapa? Saya pernah mengucapkan. Aku tidak tenang. Dari lembah neraka memanggil, ya Muhammad, kami umatmu, wajah kami hangus, perut kami usus dan berantakan, neraka panas, tolong kami. Allah berfirman kepada Muhammad, hai Muhammad, dulu engkau sering menangis di alam dunia. Begitu cintanya kepada aku, kau cinta kepada umatmu, dan aku mengabadikan ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Muhammad, keluar wahai Muhammad, pergilah ke neraka, ambil umatmu sebanyak-banyaknya yang kau sukai. Allahu Akbar. Ambil. Si bajingan dengan perut buncit karena mangga minum arak, wajah hancur, usus terburai, Nabi mengambil satu persatu. Wahai umatku, ulurkan tanganmu, dengan tangan beliau diambil satu persatu. Cari kalian Nabi yang menyelamatkan kalian dari lembah neraka. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah abadikan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Baik di alam nur, baik di alam dunia, menjelang sakaratul maut masih mendoakan umatnya di hadapan Allah. Beliau tidak pernah masuk surga. Oleh karenanya, ayo jangan biarkan lidahmu kering daripada membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Kepala, alis dan gigi, ambillah belakangnya. Dua kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati malam ini. Di saat sakaratul maut, beliau menanggung sakit sakaratul maut kita. Di hadapan Allah, beliau mengambil satu demi satu si bajingan tengik. Ulurkan tangan, ulurkan tanganmu. Di saat tangan beliau menyentuh si ahli neraka ini, wajah bersinar laksana purnama karena keindahan tangan kekasih hati Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak panjang-panjang karena masih banyak acara di tempat ini. Lama kita tidak berjumpa. Bukan saya tidak mau datang ke tempat, banyak minta maaf karena kesibukan mengurus anak asuh yang sekian banyak. Semakin banyak santri, 46 orang itu dari anak-anak, dari Terong, Lamhala, Dusun 1 sampai Dusun 5 ada di sini. Ya. Waipura, Belek, Goli, Sagu, Waipetung, Goli Masa, Lambatan, Larantuka, Tanjung Bunga, Waikliban, ada di sini Tengkorak. Semua ada di sini. Saya minta doanya. Dari Surabaya ada, Malaysia ada, Jakarta, Kupang, Sole, Atambua, semua ada di sana. Karena program saya, program hati saya minta doanya. Selaku pengasuh, Abah Haji, terima kasih sudah menjadi pengasuh tetap, Pak Haji Ansor, Pak teman-teman di GRM, Pak Haji Rukman, Pak Haji juga. Di akhir ceramah, tadinya saya mau buka sorban, tapi ketuamu ikut aku panggil.
Saya ada bangun satu masjid di Manggarai Timur, tepatnya di Kampung Kajen. Ini masjidnya, ini mimbar imam yang saya tidur. 27 kakak saya ada bangun di sana. Dengan segala kerendahnya, saya selaku inisiator pembangunan merangkap kedua pembangunan Masjid Nurul Iman. Saya sodorkan atas nama Allah dan Rasulnya untuk bisa menyelesaikan pembangunan ini. Saya butuh 250 batang besi 12 gigi dan 200 sak semen. Tidak, karena semen kemarin dari Haji Darwis 50 sak, dari Pak Haji Ansor saya belikan besi 10 batang, dari Pak Haji Farid juga saya belikan batu 2 truk. Semua ada di sana. Silakan saya sodorkan ketua MUI duluan. Abang duluan buka ini, kemudian saya Pak Ketua. Silakan, di sini ada dana yang dibutuhkan 33.750. Silakan Anda mau bergabung berapa? Saya akan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Apabila tidak bangun di masjid, kita dosa semua. Dosa semua. Karena 13 pasang kepala keluarga belum menikah. Ada yang anaknya 3, 4 pun. Silakan ibu-ibu sekalian, sambil mengiring di akhir ceramah saya ini, mari kita baca istighfar sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah, sama-sama. Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah. Ada usulan dari Ketua MUI, ditulis saja dulu berapa kemampuan Anda bersedekah. Nanti ada Pak Haji Anwar Malik dengan Ketua KKSS Pak Haji Darwis yang ambil alih pengirimannya. Silakan bergabung dengan saya. Ini awalnya bangun di masjid, saya jual motor satu. Saya jual motor satu untuk beli mesin. Ini masjid arah kiblat ke sana. Kiblatnya ke sini, masjidnya ke sana. Artinya saya bongkar paksa ini masjid dengan bahan. Selesai saya pulang, saya jual motor agar bisa terlaksana. Sekarang bagian teman-teman semua, ayo kita bergandengan tangan untuk sama-sama berdakwah. Saya minta doanya Pak Haji Madwolso. Setelah selesai Masjid Manggarai Timur, saya akan mengunjungi daerah Ujung Larang Tukang. Bapak Imam tahu mungkin itu daerah kampungnya, daerah Wai Kelibang. Wai Kelibang tidak ada musola di situ. Mereka harus sholat ke Tanjung Bunga, Ustaz. Insya Allah dalam masa COVID-19 ini, kerjanya Alimuddin ini hanya kerja membangun masjid, mengisi. Itu saja, berdakwah sampai bangun. Karena saya yakin ada wakil-wakil Allah di muka bumi. Pak Haji, terima kasih donasi tetap pondok kami. Anak-anak saya tidak pernah kekurangan beras. Sekali lagi, untuk keluarga besar Ikatan Keluarga Sulawesi Selatan, Ikatan Keluarga Besar Wanita Sulawesi Selatan, saya selaku pengasuh mengucapkan banyak terima kasih. Saya jauh di Ende, kalian tidak pernah hilang bersama saya dalam pengasuhan ini. Terima kasih. Tepuk tangan untuk KKS Indonesia. Luar biasa. Tanpa saya telepon, tanpa saya WA, tanya, Pak Ustaz,
Anak-anak punya beras ada tidak? Pak Haji sibuk jual ke Terlewan, sibuk jual. Terus tak anak-anak beras, masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak. Yang terakhir, pesan saya daripada pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza kana yasma'ul nida." Ini akhir dari ceramah saya. "Idza kana yasma'ul nida." Di mana kalian mendengar azan, cepatlah memenuhi undangan Allah. Bisa jadi itu pendengar yang terakhir hidup di dunia. Jika engkau dengar azan di waktu zuhur, demi Allah, tidak ada jaminan kau bisa mendengar azan di waktu asar. Jika engkau mendengar azan di waktu asar, demi Allah, tidak mungkin ada jaminan kau dengar azan di waktu maghrib. Jika engkau mendengar azan di waktu maghrib, demi Allah, cepat-cepat ambil air. Bisa jadi kau tidak bertemu dengan sholat isya. Kalau takdirmu bertemu sholat isya, demi Allah, setipis jaminan engkau bertemu dengan sholat subuh. Kalaupun dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kau masih bertemu 5 waktu itu, besoknya kau masih bangun subuh, maka Allah beri kesempatan kamu untuk tubuh ilallahi taubatan nasuha, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas undangannya. Mungkin nanti saya pulang langsung kembali ke Manggarai Timur. Saya turun langsung di lokasi pembangunan. Saya awasi langsung pembangunannya. Sekali-kali Ustaz Gondrong jadi kontraktor. Turun langsung. Kalau saya tidak turun langsung selesai masalah. Itu saja. Terima kasih wahai para hamba-hamba Allah. Insya Allah apa yang kau keluarkan malam ini, Allah ganti 70 istana di surga. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.